Iya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, tahun 2022 ini, di bulan Oktober nanti, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta akan habis. Nah, banyak spekulasi yang muncul dan jadi perbincangan di berbagai media. Nah, ini ada analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas tentang politik di balik penjabat Gubernur DKI Jakarta 2022 sampai 2024 karena ada gap nanti di situ. Ini yang lagi ramai, PSI. PSI itu menurut Bro Yosef Herman Wenas adalah partai gurem hitungannya. Ia gagal masuk Senayan, DPR RI maksudnya, karena suaranya di bawah 4%, Parliamentary Threshold atau PT, pada pemilu 2019 yang lalu. Tapi mereka galak, gaungnya kemana-mana, terutama di DKI yang punya posisi strategis dalam perpolitikan nasional. Di Kebon Sirih, DPRD DKI Jakarta, saat ini PSI punya 8 kursi yang diduduki oleh orang-orang yang dalam tanda kutip menjengkelkan bagi sesama wakil rakyat yang terhormat di sana. Dalam pemilu 2019, Grace Natali, walau gagal masuk Senayan karena PSI tidak memenuhi parliamentary threshold 4% itu, adalah caleg peraih suara tertinggi di Dapil 3 DKI Jakarta dengan 179.949 suara. Perolehan suara Grace jauh di atas Adang Darajatun dari PKS dengan 115.649 suara. Juga jauh di atas dua politisi PDIP, Darmadi Durianto yang dapat 105.243 suara dan Charles Honoris dengan 102.408 suara. Lagi pula, Pak Jokowi dekat dan punya perhatian besar kepada PSI. Mereka dilibatkan pada pertemuan petinggi parpol koalisi pada Agustus 2021 lalu di Istana Kepresidenan. Pak Jokowi juga selalu hadir bila diundang PSI. Terakhir di Desember 2021 sewaktu hari ulang tahun ke-7 PSI. Yang beritanya kemana-mana terkait kata pembohong pecatan Jokowi itu. Nah, di situ Pak Jokowi senyum-senyum mendengarkan orasi panas Ketua Umum Giring Ganesha. Setelah acara itu, Giring makin panas dengan berpanas-panasan bersama sekawanan kambing di Ancol yang dalam 5 bulan ke depan bakal disulap jadi ajang 2002 Jakarta E-Prix. Sahabat, for now, Formula E bisa dibaca sebagai ajang uji coba jajak koalisi oleh Anies Baswedan terhadap Golkar dan Nasdem. But for sure, nothing is written in stone when it comes to politics. Jadi nggak ada yang pasti nih. Sebab, dan ini adalah salah satu points of analysis penting, Anies akan memasuki periode gap antara 2022 sampai 2024. Gap ini artinya kekosongan tanpa panggung politik. Gap selama 2 tahun inilah peluang yang akan dimainkan oleh Pak Jokowi melalui PSI. And PSI maksudnya, wags its tail and barks in the interest of the president. Obviously. Digesernya jadwal Pilkada 2022 ke Pilkada serentak di 2024 atas amanat konstitusi telah mengakibatkan 101 kepala daerah di tahun 2022 ini akan jobless, ditambah 170 kepala daerah lagi di tahun 2023 nanti. Nah, Anies Baswedan adalah salah satunya. Efektif mulai 16 Oktober tahun ini, 2022, ini kira-kira 9 bulan dari sekarang. Siapa yang bakal menggantikan Anies Baswedan? Itu pertanyaannya. Yang tahu hanya Presiden Jokowi. Karena beliau yang akan memutuskan. Mekanismenya memang ada di Mendagri. Yang pasti akan berkonsultasi dengan Pak Jokowi oleh karena dibutuhkan Kepres sebagai hasil akhirnya atau penetapannya. Sahabat, begitulah aturan hukumnya menurut 2 rujukan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Tapi many times real politics call for a space for change.
Yang terjadi di bulan-bulan akhir tahun 2021 lalu dalam soal penunjukan Panglima TNI misalnya adalah contoh konkret. Nyatanya bisa kok pilihan awal presiden ditekan oleh kekuatan di parlemen sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan pilihan akhirnya. Siapa bilang hak prerogatif presiden tidak bisa dipengaruhi? Itu sebabnya akhir-akhir ini di kalangan parpol mulai memunculkan nama-nama yang dianggap pantas menggantikan Anies sebagai penjabat gubernur. Sejauh ini ada 4 nama. Ya, silahkan Anda tanya pada Google saja. Apakah kali ini Presiden Jokowi bisa kembali ditekan oleh partai politik sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan umum Panglima TNI yang baru lalu? Antara PJS Gubernur penjabat sementara, PLT Gubernur pelaksana tugas, dan PJ Gubernur atau penjabat gubernur masing-masing berbeda pengertian. Ini bahasa dalam mekanisme administrasi pergantian pejabat daerah yang agak rumit dan perlu artikel lain tersendiri untuk membahasnya. Nah, untuk DKI Jakarta nanti, pengganti Anies Baswedan akan disebut penjabat gubernur atau PJ Gubernur, karena merupakan pengisian jabatan yang disebabkan habisnya masa jabatan kepala atau wakil kepala daerah, dan akan menjabat sampai kepala atau wakil kepala daerah yang definitif dilantik. Nah, Joseph Herman Wenas ingin membahas dialektika politik apa yang akan menjadi pertimbangan Jokowi tentang siapa PJ Gubernur DKI Jakarta 2022 sampai 2024, penjabat gubernurnya. Oleh karenanya perlu dimulai dari tesisnya. Apa tesisnya? Yaitu setelah 16 Oktober 2022, Anies Baswedan akan keliling Indonesia, baik dibiayai kantong sendiri, tetapi terutama siapa sponsornya, untuk menjajakan kegemilangan pembangunan DKI Jakarta di bawah pemerintahannya. Itu pasti. Nah, analisis logistik bisa diterapkan di sini. Contoh konkretnya, misalnya yang bersangkutan difasilitasi dengan private jet atau hotel milik siapa. Dulu Presiden-elect Jokowi bertemu Presiden SBY di Bali juga pakai private jet milik siapa. Yang sponsorin posko-posko siapa saja. Dan ini hal yang lazim belaka. Observasi dukungan dari kalangan 1% dalam piramida strata pembayar pajak terbesar amat penting di sini. Oleh sebab, kalangan inilah yang punya penciuman paling tajam perihal saham politik mana yang blue chip tulen dan mana yang gorengan. Nah, mayoritas kalangan 1% ini ada di bawah naungan Kadin Indonesia, dan sebagian diantaranya bergabung dengan partai politik. Di awal 2003, Joseph Herman Wenas adalah konsultan di Kadin Indonesia untuk proyek Roadmap Industri. Dan saat itu di kalangan internal moodnya memang sudah asal bukan mega. Nah, perlu dicatat, itu terjadi setahun sebelum Pilpres 2004. Dan toh jadi kenyataan, bukan? Maka penting kalangan 1% ini. Nah, pesan politik Anies nanti pada intinya adalah kalau Indonesia ingin mengalami kegemilangan pembangunan seperti di Jakarta, maka pilihlah saya. Begitu kira-kira Anies akan menjualnya. Ya, namanya juga jualan. Nah, tesis Anies kampanye keliling Indonesia selama 2 tahun itu, mulai Oktober 2022 sampai 2024, harus dijawab dengan antitesisnya, yaitu kinerja penjabat gubernur DKI Jakarta 2022 sampai 2024. Melalui kinerja penjabat gubernur inilah akan ditunjukkan apakah klaim-klaim kegemilangan ala Anies Baswedan itu adalah fakta atau cuma khayalan. Karena action speaks louder than words. Nah, untuk keperluan itu, Joseph Herman Wenas menduga ada 2 nama di benak Jokowi saat ini. Kasatpres Heru Budi Hartono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Keduanya punya kinerja mumpuni. Khususnya Fadil, dia adalah tipe pemimpin dengan kreativitas out of the box yang disukai Pak Jokowi. Hanya saja dalam hal Irjen Fadil Imran, karena statusnya sebagai anggota Polri aktif,
Hal ini potensial menimbulkan legal dispute terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengalaman yang terjadi pada Komjen Muhammad Iriawan misalnya, sekarang beliau ketua PSSI, sewaktu dia menjadi penjabat gubernur menggantikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang habis masa jabatannya di bulan Juni 2018, telah menjadi pelajaran tersendiri. Iriawan saat itu hanya menjabat untuk 3 bulanan sampai Ridwan Kamil dilantik awal September 2018. Jadi kalau toh mau digugat ke MA ya keburu basi. Sedangkan kalau Fadil yang dipilih Pak Jokowi, dia akan menjabat selama 2 tahun. Ini ada cukup waktu untuk menggugat posisinya sebagai penjabat gubernur. Tapi yang penting begini sahabat, bisa dipastikan bahwa penjabat gubernur DKI Jakarta tahun 2022 sampai 2024 pilihan Pak Jokowi nantinya akan duet cantik dengan PSI di Parlemen Kebon Sirih untuk membongkar habis kegemilangan pembangunan DKI versi Anies. Apalagi Grace Natali mau dicalonkan PSI sebagai gubernur DKI di Pilkada Serentak 2024. Dan coattail effect yang mau dituju melalui manuver ini adalah peningkatan kursi PSI di DPRD DKI dari 8 kursi menjadi 27 kursi pada 2024. Maka dalam 2 tahun masa gap itu PSI akan semakin dalam tanda kutip menjengkelkan para wakil rakyat Jakarta di Kebon Sirih. Nah, menjengkelkan sesama mitra politisi itu biasanya berarti menyenangkan hati rakyat. Ini hubungannya terbalik memang. Pertanyaannya, akankah sebagian dari mereka tiba-tiba ganti haluan ikutan gendang PSI? Perlu disadari, di 2024 nanti Pak Jokowi adalah sosok kingmaker paling berpengaruh. Artinya, siapa yang didukung Pak Jokowi akan berpeluang besar untuk mewujudkan impiannya. Begitu catatan intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif tentang penjabat gubernur di era 2022 sampai 2024. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.